Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Siska Simanjuntak. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem pemantauan tangki air otomatis dengan sensor ganda. Sebelumnya saya membuat video ini untuk UTS microcontroller dari Bapak Ahmad Ridwan ST MSI. Eh, Sebelumnya Bapak itu memberikan soal 3 studi kasus. Nah, eh, sebelumnya Bapak itu memberi ketentuan memilih salah satu. Di sini saya memilih studi kasus 3, yaitu sistem pemantauan tangki air otomatis dengan sensor ganda. Sebelumnya di sini ada ketentuan untuk teknis simulasinya, yaitu menggunakan 2 sensor. Misalnya ultrasonic HC SR04 menghitung jarak atau level air itu sama seperti ini guys. Ini sensor HCSR04 untuk menghitung jarak dan level air. Lalu untuk TDS sensor atau menghitung kualitas air. Untuk TDS sensor di Walkme itu tidak ada, jadi diganti menjadi potensiometer. Potensiometer ini juga bisa menghitung kualitas air. Itu sama seperti ini dia. Ini bisa menghitung kualitas air. Lalu untuk tampilan data itu ada LCD 16x2 dan 12C, terus serial monitor, lalu ada tampilan buzzer sebagai alarm overflow. Itu nanti ini guys, tampilan buzzernya ini. Bentuknya seperti ini. Lalu untuk logika kontrolnya itu, jika tinggi airnya itu di atas 90%, maka pompanya off atau overflow. Lalu jika tinggi airnya di bawah 20%, pompanya itu on atau airnya itu akan diisi ulang. Terus jika nilai TDS-nya itu di batas normal atau kualitas airnya itu tidak layak, nanti akan ada tampilan water bed. Nah, kita langsung ke praktiknya aja, kita coba. Sebelumnya di sini saya menggunakan 2 LED, di mana LED yang untuk hijau, yang warna hijau ini menandakan kalau kualitas air ini masih layak dipakai atau air ini masih layak dipakai, sehingga nanti lampu ini akan hijau dan menyala jika kualitas airnya itu masih di bawah 600. Terus nanti kalau misalnya LED yang merah ini hidup, itu di atas 600. Maka kualitas airnya itu sudah jelek, buruk, dan tidak layak pakai lagi. So, kita akan uji coba. Sebelumnya kita akan uji coba jika tinggi airnya itu di atas 90%. Jika dia di atas 90%, itu jarak sensornya itu 20 cm. Nah, levelnya itu 90%. Di atas 90% sampai 99% itu ada di jarak 20 sampai 2 cm. Nah, untuk yang tadi di atas untuk 20 cm sampai dari 2 cm sampai 20 cm itu levelnya itu 90, di atas 90%. Di atas 90%, di atas 90% sampai 99%, yang dimana pompanya itu off. Kenapa pompanya off? Karena airnya itu sudah penuh, sehingga air tidak perlu mengalir lagi karena sensornya itu sudah melewati batas air, gitu. Airnya itu sudah melewati batas sensor, gitu maksudnya. Terus LED-nya itu masih menyala karena
TDS-nya itu masih di batas normal, airnya itu masih layak pakai karena TDS-nya itu masih 231. Nah, kalau misalnya kita coba airnya itu di pertengahan, tidak lewat dari sensor dan tidak jauh dari sensor. Untuk airnya itu kita ketahui dia di pertengahan atau tidak jauh dari sensor dan tidak melebihi sensor itu ada di 21 sampai 159. 159 cm, levelnya itu 21 atau 20%. Itu biasanya dari 21 cm ke 160 cm itu levelnya itu dia di bawah 90% ke 20%. Sehingga eh, pompanya itu masih off karena airnya itu tidak melebihi dan tidak kurang, sehingga cukup, airnya itu cukup sehingga pompanya mati dan air tidak perlu diisi ulang. Nah, LED-nya masih menyala karena TDS-nya itu 231 masih layak pakai. Terus kita akan mencoba di atas 160 cm sampai 400 cm. Kita akan melihat levelnya itu 20 sampai 0%. Nah, pompanya itu on karena air itu sudah jauh, sudah jauh dari sensor, sehingga sudah jauh dari jarak sensor sehingga airnya itu perlu diisi. Nah, untuk LED-nya masih menyala karena TDS-nya itu 231, airnya masih layak pakai. Nah, coba kita taruh dia di pertengahan. Di pertengahan, airnya itu berarti tidak melebihi, tidak terlalu jauh dari sensor juga, tidak perlu isi ulang. Pokoknya airnya masih cukup. Coba kita atur potensiometernya itu jadi di atas 600. Nanti LED yang merah akan menyala dan buzzernya itu akan bunyi. Nah, di LCD-nya juga nanti akan ada tampilan bed. Baik, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kita dapat mendeteksi air, kita dapat memantau tangki air itu secara otomatis dengan sensor pada eh, potensiometer dan ultrasonik, di mana nanti kita bisa mengetahui air itu penuh dan air itu layak atau tidak dipakai. Jadi, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Siska Simanjuntak. Baik, di sini saya akan